Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Dalam renungan kali ini kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan sudi kiranya membantu kita agar kita hidup dengan kemurnian hati. Mencari pujian manusia. Yesus berkata, "Aku tidak menerima pujian dari manusia." Pertanyaannya adalah mengapa? Bapaknya yang berhak mendapatkan semua pujian untuk apapun yang ada, karena Bapalah yang menciptakan segala sesuatu. Saudara dan saudari, mengetahui dan menerima ini menjadi jalan cepat menuju kekudusan. Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia meninggalkan kepada kita contoh yang sangat bagus tentang bagaimana manusia harus mencari kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaannya sendiri. Saat kita mencari para penggemar diri kita sendiri, kita benar-benar sedang melucuti kemuliaan Tuhan yang pantas didapatinya sendiri. Ketika kita mencari pujian dari orang lain dan bekerja keras untuk diterima oleh mereka,
kita memisahkan kepala dari tubuhnya. Namun dengan memurnikan niat kita dan memuliakan Tuhan saja melalui semua tindakan dan pikiran kita, kehidupan kekal akan datang bagi diri kita dan bagi banyak jiwa lainnya. Motif yang tepat untuk perbuatan kita. Mencari diri sendiri tidak akan berhasil. Cinta tanpa pamrih. Ada beberapa keuntungan menjalani hidup yang hanya mencari kemuliaan Tuhan. Manfaat yang dicapai adalah keteraturan. Kita belajar untuk mempertahankan hierarki yang tepat dalam nilai-nilai kita dan menjaga segala sesuatunya pada tempatnya. Ketika orang tua perlu menghukum anak yang bandel, pertanyaan mereka adalah, apakah kita menghukumnya karena dia telah melakukan kesalahan dan perlu diberi pelajaran? Atau apakah mereka membiarkan amarah mereka menguasai diri mereka dan hukuman kemudian menjadi katup melepas amarah mereka? Saudara dan saudari, demikian pula dalam penggunaan barang-barang materi yang kita miliki. Apakah kita menggunakannya karena kasih murni kepada Tuhan atau hanya untuk kenyamanan kita? Kedamaian hati yang sejati. Ketika anak-anak melakukan sesuatu yang salah, mereka biasanya akan menjadi gugup ketika kesalahan mereka terungkap. Namun ketika mereka disalahkan padahal mereka benar, mereka menunjukkan kepolosan yang meyakinkan, dan para penuduh akan mundur pada waktunya untuk menghindari bahaya. Hal yang sama dapat dikatakan tentang kemurnian niat. Jika jiwa bekerja hanya untuk kemuliaan Tuhan, maka jaminan pemenuhan tertentu pasti menyertai dirinya. Tidak peduli berapa banyak rintangan dan kesalahpahaman yang mungkin mengepungnya, jiwa yang mengikuti kehendak Tuhan menikmati kedamaian. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak melulu mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kita lebih memfokuskan pada kepentingan sesama kita dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa